النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Kalam hikmah yang keberapa? Berapa? 39. 59. Ya Allah. Ini sudah berulang kali hatam karena kalamnya cuma sekitar 60-an. Kalau yang hikamnya Syekh Ibni Athaillah itu kalamnya nyaris 400, kalau dipotong-potong tuh nyaris 400. Jadi hatamnya bisa sampai 4 tahun sekali. Dan ini spesial hatamannya insya Allah di Mesir. Kali aja jenengan diberi rezeki oleh Allah dengan mudah, nah silahkan berangkat. Yang penting duwe paspor di sini. Orang paspor yang KTP tekan Mesir. Ya ndak top di paspor. Maksud saya adalah niat baik itu dieksekusi. Kali aja dengan dieksekusi, sekedar punya paspor dan sebagainya, nanti Allah memudahkan, gampang. Tiba-tiba ada orang tanya ke sampean, Mas, sampean di sini ada tanah dijual ndak? Dilah nang ngarepe ada kelingan, terus ngerekomendasikan tok. Dapat rezeki biasa, hal itu biasa. Betul kan? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya akhas syaibi 59 ya. Habis syaibata. Ya. Tubdi udra sahibiha. Biarkanlah kemudaan memberi udur bagi para pemuda. Ma'udru asyaba yastawihi syaitanu. Namun apa alasan bagi orang yang beruban saat memenuhi apa yang diinginkan setan? Maksudnya begini, masih lumayan bisa dimaklumi kalau ada anak muda dia belum taubat. Yang sama sekali sudah tidak bisa dimaklumi adalah orang yang dia sudah tua juga belum taubat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mungkin dosanya bukan lagi misalkan simbah-simbah trek-trekan, bukan. Ya, sudah bukan lagi. Atau nenek-nenek pakai legging, sudah bukan lagi. Misalkan ya, sudah tidak lagi. Kakek-kakek tenggeng minuman keras, judi, sudah bukan lagi begitu dosanya. Tapi dosa-dosa itu adalah misal nih, masih seri-serian sama tetangga, itu masih banyak. Bahkan berkata, aku ora ngapura, tekan kiamat. Koyo ngerti kiamat wae. Ya. Terus kemudian masih berlebihan mengejar dunia. Nek nom-noman kok ngene iki terus ngelembur nyambut gawe, masih wajar lah. Tapi wis ingkri-ingkri terus kemudian masih senang dipikir duit, ya Allah. Sedih kita ini. Sedih kita ini. Dikit-dikit geger sama tetangga, dikit-dikit geger sama tetangga. Ya. Kalau dalam film kungfu dulu namanya bocah tua nakal. Ya kurang begitu. Sing lahir-lahir rotok telat-telat enggak tahu. Lahir-lahiran seumuran saya gitu insya Allah tahu ya. Ada istilah bocah tua nakal. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan apa? Ternyata yang menjadi permasalahan adalah sejak mudanya. Itu orang sepuh, kalau ndak benar-benar dapat rahmat Gusti Allah, mau ngereparasi akhlak, mau berbenah akhlak,
bagi orang yang sudah umur lebih dari 40 tahun itu terlampau sulit. Sulit banget. Kenapa? Karena membenahi akhlak, membenahi hati bagi orang yang sudah di umur 40 tahun ke atas. Padahal sejak sebelum 40 tahunnya itu sudah rusak. Itu seperti kepingin ngerubah cor-coran yang sudah kadung garing. Nidii, angel. Jajal zaman kan lu penak dari cah cilik. Betul atau tidak? Sedih. Kalau kita sebagai anak kadang-kadang sedih. Ya Allah. Maka Mbak, mumpung masih muda, itu masalah menggibah, ngerasani, menggunjing, jangan terlalu istiqomah. Saya khawatirnya nanti ini istiqomahnya sampai su'ul khotimah. Ya. Ngerubah itu sulit banget loh. Masya Allah. Nek masih muda, rotok mending. Itu bagaikan cor-coran yang ya wis meh garing lah. Wis meh garing. Tapi masih bisa dirubah. Tapi nanti kalau 40 tahun ke atas baru dinasihati tentang ikhlas, mesti ngomong ini. Ngomong apa kowe ikhlas cah cilik ngandani wong tuwa. Ngono tetep. Betul atau tidak? Ya Allah. Sabar, panganan apa kuwi. Ya. Ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Kesalahannya adalah pada saat masih seumuran kita. Masih seumuran kita ini, dia tidak mendapatkan input yang banyak saat hatinya itu masih lentur. Ya. Saat hatinya masih lentur, dia tidak mendapatkan input yang banyak, dia tidak mendapatkan gizi yang cukup, sehingga pada saat tua itu kadung bengkong, angelipol, Masya Allah. Maka Mas, bener sampean, cik nom-nom sregep ngaji. Nanti nak dibisiki temen, cana mau ngaji, ngamke usaha dan ora sugih piye. Sampean jawab ini, sing gak iku sugih Gusti Allah. Ngono wae. Ah, gaya tok sok soleh. Kan biasanya ngono toh. Nah, terus sampean rotok jengkel update status Gusti Allah mboten sare. Ya Allah. Masya Allah. Itulah kenapa saya tetap masih mempertahankan ada ngaji yang anak muda. Walaupun kalau saya punya waktu 1 minggu itu, yang 6 hari nyaris setiap hari ada ngaji orang-orang sepuh. Ngaji orang-orang sepuh. Kenapa? Karena itu pun penting. Aromanya kan sudah bau. Jangan mending tanah. Nek masalah bau tanah ndak harus sepuh. Nom-nom ya mampu tanah udah wae. Masya Allah. Alhasil begini. Siapa yang hari ini ada 2 pesan ya. Siapa yang hari ini punya orang tua, apakah orang tua sendiri, bapak atau ibu, atau Pak D, atau Pak Le, dan sebagainya. Yang dia itu memiliki satu hal yang Masya Allah nempel banget dan itu buruk. Tolong itu jadi doa yang prioritas. Tangisilah Mas, tangisi. Kalau nangisi orang tua ndak punya uang, itu biasa. Tapi cobalah tangisi ketika orang tua itu masih, kita punya orang tua, nek kon sholat lu angel. Ya Allah, itu tangisi Mas, tangisi Mas. Sebagai anak soleh itu tetap wajib mendoakan orang tua. Ojo dicerita-ceritake. Misalkan sampean punya orang tua, ya Allah, sholat. Jarene muni wis tahu. Pak mbok sholat, wis tahu biyen zaman nom aku sregep kok. Udah ya Allah Mas sampean kudu pol sedih. Masuk bulan Ramadan, Pak, puasa gitu loh, izin sama yang lain. Puasa li sing nom-nom sing tua-tua kok ngene ora kudu puasa. Tapi kan Bapak sekian. Lah kurang ngerti. Nah, sampean harus menangis itu. Dan jangan dijengkeli. Sedih boleh, jengkel jangan. Karena nanti jengkel itu akan berefek pada dosa, kalau sedih akan berefek pada doa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Ya, bapak mencen engel neraka mencen. Nah, ini dimulai dari jengkel. Kalau dimulainya dari sedih, ya Allah, bapak kula ya Allah, saya tidak mau kalau bapak saya ini di dunia memang senang, tapi di akhirat nanti dia sedih, ya Allah, saya tidak mau. Ditangisi, Mas. Pada saat mimpin doa, kalau masuk bulan Ramadan, itu pasti mendoakan orang tua itu di titik prioritas. Dan yang kata-kata yang paling sering saya ulang adalah Rabbighfirli, napa? Wali walidayya, napa? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata-kata pada warhamhuma, ya Allah sayangi orang tua saya. Pada saat Rabbighfirli di depan itu, ya Allah ampuni saya ya Allah. Mestinya setiap kekurangan orang tua, setiap kesalahan orang tua ya Allah, bukan untuk saya benci, apalagi untuk saya cerita-ceritakan ke sana kemari. Tapi mestinya saya sebagai anak ya Allah, sayalah yang pasang badan, memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk kedua orang tua. Ngono lho sing dadi anak ngono kuwi. Rotol mana bapak kuangel. Bi, sebehmu bi, podo 11-12. Jangan dong gitu. Wah. Nggak terus nih diterus-terus ke memang DWK ahli surga, wong tuane ahli neraka gitu ya. Jangan. Ya Allah. Yang paling bahaya lagi kalau jenengan belajar untuk menyalahkan orang tua karena beda aliran Islam. Jangan, Mas. Saya tuh yang paling sedih. Kalau ada anak nggak tahu tiba-tiba ngaji nang di, ngerti-ngerti wong tua disalah-salahke. Iya, gara-gara beda masalah keislaman. Kala itu orang tuanya itu nangis, datang ke rumah karena sama anaknya itu dimusyrik-musyrik, dibid'ah-bid'ah dan sebagainya. Saya kemudian panggil anaknya itu. Awal semester awal ngaji bareng kita. Di semester akhir tidak tahu ketemu siapa itu. Tiba-tiba lama tidak jumpa orang tuanya dari Tegal datang. Kalau tidak Tegal ya Pemalang. Kula Pak Ustadz, kula. Dari guru agama 17 tahun. Lah anak wingi ngaji. Saya wis nyalah ke kula. Loh, betul loh. Begitu. Wong ilmu sesimet ka. Ngaji laka-laka. Nyalake wong tua kula niku dadi guru agama 17 tahun. Sing ibune wis Pak. Aja nesu-nesu nang kene, Pak. Saya tetap dengan hormat dan takdim merasakan betapa sedihnya punya anak yang seperti itu. Rumiyin niku lagi awal-awal Islam kula tangleti. Niku ngawasi teng pundi, ngajine nang gini. Jarine teng jenengan. Lah sing sakniki niki. Jadi dia dulunya ngaji di sini, habis itu terus kemudian biasanya kan yang ngaji-ngaji seperti ini aja agak besar-besar seperti ini kan jadi pertama kali orang ngaji. Pertama kali orang tobat. Selanjutnya kan kadang-kadang karena saya ngaji anak muda itu cuma seminggu sekali, padahal ini anak semangat ngajinya luar biasa. Akhirnya kan nyari tempat ngaji yang bisa mengimbangi semangat setiap hari ngaji. Nah, dilanglah sing ada yang setiap hari ngaji itu pihak orang lain. Akhirnya ngaji rono. Bareng no dia bilang begini. Aku sudah taubat dari ngaji yang ada di Gracia itu kok. Ngono kok. Itu ya kayak gitu. Tapi akhirnya orangnya saya panggil. Anak mudanya saya panggil. Saya bilang satu hal. Mas, perbedaan di antara umat Islam itu kalau sampean tidak mau disebut sampean yang benar, disebut sampean salah kami yang benar, sudahlah. Pasti kita tidak akan ada selesainya. Saya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya meyakini saya yang benar. Sampean yang begitu juga sampean meyakini sampean yang benar. Saya persis seperti orang tua sampean. Iya Ustaz. Saya tanya, kalau
masalah benar siapa, saya yakin sekali sampean akan mengatakan yang sahih itu sampean. Betul kan? Betul. Demikian pula saya. Alhasil tidak ada ujungnya. Karena tidak ada ujungnya, ini sama-sama bisa benar, sama-sama bisa salah. Sampai sini paham? Tapi sampean menyakiti hati orang tua itu sudah pasti salahnya. Jadi perbedaan di antara Islam itu bisa benar, bisa salah. Tapi sampean ngeloroni wong tua, nuding-nuding wong tua, ora gelem sungkem dan sebagainya, itu yang pasti salah. Sepakat. Saya kira saya ini wis menang ngomong ngono. Ternyata aku kalah kok. Ya Allah, ono wae dalile ngono. Enggak begitu, Ustaz. Wih, ngeri. Ngeri tenan. Ini rada curhat saya ini ceritanya. Ngeri tenan. Dia mencontohkan tentang sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah maksudnya. Dia mencontohkan tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah muslim, ya, yang sudah mukmin, sementara orang tuanya masih musyrik. Allahu Rabbi, sampean madak kene karo kuwi. Lah bapake sampean iki salat ora, tak takoni ngono kan. Ya salat. Lah kok dianggap wong musyrik iki lho piye? Madhepe kiblat. Iku kiblat ya sudah. Parah banget. Jadi nyontohkannya kayak misalkan sahabat, ada banyak kan ya sahabat-sahabat yang masuk Islam gitu kan, zaman Rasulullah SAW masuk Islam, kemudian orang tuanya apa? Masih musyrik ya, masih kafir, terus kemudian sampai ibunya mengatakan saya tidak akan makan kecuali engkau keluar dari agama Muhammad. Kan banyak tuh cerita-cerita seperti itu. Contoh misalkan ada salah satu sahabat yang paling ganteng itu siapa namanya? Mbak, sahabat yang paling ganteng itu siapa namanya? Yang dalam hari ini kisahnya mirip siapa? Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang memiliki kasus mirip. Mus'ab bin Umair itu rela meninggalkan dunianya, rela meninggalkan kemewahan bersama orang tuanya demi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ibunya sampai mutung karena disuruh kafir lagi tidak mau. Nah, terus aku ngomong, terus sampean meh madake sampean ke Mus'ab bin Umair, terus wong tuane sampean Abu Lahab menapa piye? Allahu Rabbi, kok tega men karo wong tuane kok. Lah wong tuane sampean ki salat ora? Ya salat. Kok jadi cerita tekan gini tuh ya. Orang tuanya salat kok bisa di madak kene lho, madak kene. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kan berlebihan. Nah, akhirnya enggak Mas, kalau saya enggak setuju kalau itu kau pada kalau itu. Yang pasti orang tuane sampean syahadat kan? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bikin masuk surga enggak? Bikin masuk surga. Berarti sama-sama ahli surga. Oke, kalau sama-sama ahli surga, saya tanya, kau menyakiti hati orang tua itu ahli apa? No. Ya sudah Ustaz, saya paham. Ya wis to kono. Itu sampai segitunya. Ki kok tekan genti kok ditekan kono ya. Tapi ini penting enggak? Ya Allah. Ya Allah. Maka yang paling enak itu nek sebagai sampean cah nom-nom kok ngono kuwi miliki dua hal. Satu alamat, nomor dua senang piknik. Oke kan, setuju? Punya apa? Alamat sama apa? Senang piknik. Sampean alamatnya yang jelas. Kalau saya alamatnya jelas sekali. Saya dulu ngaji di Meranggen, di Peloso sama abahnya Gus Kausar. Abahnya Gus Kausar ngaji sama abahnya lagi Mbah Jazwili ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari terus naik sama Mbah Khalil Bangkalan sampai Rasulullah SAW. Jelas, saya punya alamat. Tapi saya senang juga piknik. Saya baca kitabnya Ibnu Taimiyah, saya baca pula kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, saya baca kitabnya Sahasin dan sebagainya. Punya alamat biar hati itu jadi mantap. Piknik itu apa pikniknya? Piknik wawasan. Piknik wawasan itu biar kita itu lebih bijak dan tidak gampang menyalahkan. Bayangkan kalau punyanya cuma satu tok. Orang kalau tidak punya alamat sampean sesuaikan aja sama orang tua. Sesuaikan sama orang tua. Tidak harus saya sama dengan saya. Sesuaikan sama orang tua. Yang memang asli alamatnya adalah dulu ngaji ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, lanjutkan. Orang tuanya sesuaikan sama orang tua. Monggo silahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi miliki alamat. Karena kalau tidak memiliki alamat yang jelas,
nggak memiliki alamat. Saya pernah ditanya, kenapa sih Islam ada NU, ada Muhammadiyah? Jawabannya simpel, pen genah sanate. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jelas kan sampai sini? Kenapa harus punya alamat? Karena agar kita ini tidak terus nomaden. Tahu orang nomaden? Nomaden tuh ngrungokke nang YouTube. Jarene ustad iki nek rukuk ngono kok. Terus ngaji maneh. Ternyata ora rukuk ki ora kok ngono, ki ora kaya Rasulullah kok. Ngaji maneh seret, takbire kuwi wis kleru. Dadi muyur we. Ngaji 5 tahun ke sini bingung tok nek jarine ustad kae ngene, jan ustad kae ngene. Tapi kok isone dadi kok ngene? Kok ngene? Rasa ngaji. Ngono situ. Jadi dia terus dalam kebimbangan dan kebingungan. Aku nek ngrungokke ustad kae kok enak seneng. Gue terus kae direvisi. Nek sing kae salah. Ngono kok sing kae salah. Ya Allah, ini kalau tidak punya alamat. Demikian pula kalau cuma punya alamat tapi tidak senang piknik. Berarti jenengane wong ora seneng piknik piye to Mas? Weruh apa-apa, itu salah. Itu salah. Karena nang omah terus. Paham ya? Jadi satu punya apa? Alamat yang jelas. Nomor 2 apa? Piknik. Dengan piknik nanti kita akan banyak saudara. Mudah memahami. Saya baca kitab-kitabnya ulama-ulama dari golongan-golongan yang berbeda. Begini, begini. Ya begini, enak. Jadi enak. Tapi saya tidak bisa baca kitab kuning. Gimana? Ya baca kitab putih. Terjemahan. Ya enggak apa silahkan. Yang penting banyak membaca. Ya. Tapi sampean sudah punya alamat dulu. Alamatnya harus jelas dulu. Kalau enggak nanti bingung terus. Nek maca buku iki kok ngene. Sing iki kok ngene. Apa sing iki diedit po yo? Repot. Jadi alamatnya diperjelas dulu. Ya Allah, ya Rahman. Nah, jelas ya alamatnya. Bun. Dan tidak harus sama dengan saya. Sampean beda enggak apa-apa. Kalau toh sampean tidak bisa piknik karena kesibukan kerja dan sebagainya, jawabannya simpel. Ketika ada perbedaan di antara umat Islam, pilih yang sesuai dengan sampean, dengan orang tua sampean, ya. Lalu kemudian hormati yang berbeda. Selesai. Cetha wela-wela. Nah. Iki mau tekan ngendi kok tekan ngono ya? Oh ya, menyusahkan orang tua ya, menyusahkan dalam arti orang gak repot ya. Kita itu berdoa untuk orang tua. Ya. Itu ada 2 pesan. 1, setelah kita ngaji Unwanul Hikam ini bahwa orang tua itu agak sulit dirubah kecuali dengan benar-benar hidayah Allah. Ya. Maka untuk orang tua kita yang menurut sampean itu masih ada hal-hal yang kurang baik, yang kurang pas, jangan terlalu bertabrakan di sisi zahir. Kuatin doa saja. Misal sampean ngelihat simbah atau bapak sampean begitu sampean ngaji dari Semarang pulang ternyata mbak sampean atau bapak sampean itu masih minum pakai tangan kiri misalkan kayak gini. Gitu kan? Lah, sampean marah enggak boleh. Tapi sedih boleh. Ya, sedih jadinya apa tadi? Doa. Kalau marah jadinya bapak ki lho minum pakai tangan kiri. Ki nek hadis ki jenengane setan kuwi, Pak. Ya bahaya toh. Jangan begitu. Itu minumnya setan. Wah, ini dilanek bapak kreatif lah. Aku setan terus duwe anak opo? Maka caranya simpel, Mas. Caranya simpel. Yang pertama, sampean jadikan itu bahan doa. Mosok bahan doa kok dino-dino karo ya Allah jadikan saya itu miliar. Ngono wae dong. Ya mbok ndongake wong tuwa. Ya Allah, jadikan orang tua saya selalu mendapatkan rahmat. Engkau berikan petunjuk lebih banyak dari saya. Monggo. Sama-sama banyak wis.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, kau rahmati ya Allah. Salah satu bentuk rahmatnya itu ya Allah. Apabila ada hal-hal yang kurang baik dari orang tua saya ya Allah, saya yang pasang badan, saya mohonkan ampun. Saya mohonkan kepada Engkau agar orang tua saya ini diberi banyak petunjuk, diberi banyak hidayah. Kalau kau sudah senang berdoa seperti itu, maka lewat sedih jadi doa, nanti eksekusi ikhtiarnya lebih indah dan lebih beradab. Bapak kok minum pakai tangan kiri ya? Wis tak tungoni terus. Saya kali-kali saya hari ini ikhtiar. Piye caranya? Oh gampang. Tangan saya buatkan teh hangat kesukaannya, tangan kiri dipijeti. Nah. Kalau ditunjuk toh Pak, otomatis pakai apa? Tangan kanan. Simpel. Cetak. Nah, terus habis itu baru setelah enak, nyaman, monggo zaman kalau mau masukkan nasihat, monggo masukkan nasihat, silahkan. Insya Allah, Allah yang ngasih hidayah dan akan ada kebaikan. Amin Allahumma amin. Satu itu. Nomor 2 adalah untuk sampean sendiri. Dari pesan kalam hikam ini. Nomor 2 adalah untuk sampean sendiri. Mumpung masih di bawah 40 tahun. Itu cor-coran belum garing. Tambahi itu banyak ilmu. Terus, terutama ilmu-ilmu hati. Biasakan melakukan apa-apa itu tulus. Sing ikhlas. Walaupun itu tidak mudah, tapi akan lebih sulit bila tidak ikhlas nanti urusannya. Betul enggak? Dilatih mumpung masih muda, dibiasakan. Mulai membiasakan dengan cara sing gampang-gampang. Ngasih sesuatu kepada orang, habis itu lupakan. Nah, bisa nih ada orang ngasih sesuatu, misalkan sampean ngasih rodok gede, sebut saja HP ke temen kok ketoke kok ora tau ndek HP, padahal sampean punya duanya dinggonen wae. Ikhlas ki, ikhlas wis tenang wae. Nah, satu ketika sampean punya masalah sama temen itu. Nah, punya masalah. Saya tanya, kira-kira nangati gondok enggak? Gondok. Grundel. Kenapa? Karena yang kemarin itu sebenarnya masih ada masalah. Enggak ikhlas itu. Kalau ikhlas itu, yus, nah jangankan enggak usah sing jero-jero wis sampean ngasih sarung terus wonge ora muni matur nuwun, itu nyer atau plong? Plong atau nyer? Nyernya itu membuktikan bahwa kita itu butuh diapresiasi manusia. Understand? Maka yang paling simpel ngasih habis itu orangnya mau bilang apa dan sebagainya, ini adalah untuk Allah, kembali kebaikannya kepada saya. Sejak pemberian kecil. Karena saya lihat di sini, ini calon orang-orang sukses semua. Kelak paling wakaf omah ya enteng nih. Wakaf tanah kecil, wajah-wajah lo ya. Wajah ini sih. Tapi semoga nyata. Tapi dilatih dari yang kecil. Kenapa ada orang hal besar itu menjadi masalah? Karena tangganya tidak dilewati dengan baik. Ya, ngasih pulsa sing tulus seret. Terus kemudian kira-kira orang ngopo-ngopo gitu nang kos, tulis di depan kos, menerima cucian gratis. Bayar dengan doa. Tanda tangan disampan sendiri. Seret bareng ngono dicuci. Dikit-dikit atau nyapu dan sebagainya. Pokok sing ngono biasakan, tapi sing tulus. Nek membiasakan berbuat baik, banyak orang yang bisa. Tapi membiasakan berbuat baik, habis itu melupakan. Ini yang luar biasa. Ini butuh dilatih sejak muda. Ketika zaman sudah sepuh, satu ketika memberi hal yang besar, mobil kepada siapa, kepada itu, kepada ini dan sebagainya, terus kemudian uang yang enggak besar, insya Allah tidak akan gampang mengungkit-ungkit. Karena hal yang paling pantang dari pemberian adalah mengungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala pemberianmu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya Allah. Awal-awal di Semarang itu saya belum paham antara donatur modus dengan donatur tulus. Donatur tulus dan donatur apa? Modus. Hari ini saya sudah paham. Durasi radius 2 meter kunangannya. Ini donatur modus ini. Ya enggak suudon tapi kan tanda-tandanya jelas.
Dia habis ngasih terus kemudian ngatur begini begitu dan sebagainya. Biasanya nanti akhirnya kurang baik. Nah, maka dari awal saya kadang-kadang punya upaya untuk nolak. Nggak, betul. Nah, begitu. Nah, kalau itu masih anak muda, tak nasihati biasanya. Karena ada loh, Masya Allah, itu admin tuh sampai puyeng loh. Ini saya niat sodakoh khusus untuk berbuka puasa sunnah hari Kemis untuk penghafal Quran yang yatim sejak kecil. Golek ini loh biye. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lu kan wis ngangel-angeli dhewe. Ya mending kami ndak ada ngono wae to. Masya Allah, saya tuh bilang sama adminnya WA ke saya, Ustaz ini ada orang mau sedekah tapi seperti ini, saya bilang nggak ada gitu aja. Lah kok angel mental. Niat sedekah untuk makan ada bersamanya, buka bersama hari Kemis anak yatim penghafal Quran, yatimnya sejak kecil. Lah kok nek ora ono terus duwite nggo ngopo kan? Allahumma rabbi. Maka untuk latihan tulus, latihan los, latihan nyah-nyoh itu sejak sekarang Mas. Sejak sekarang. Dan saya yakin di akurasi yang sangat kuat kalau sampean sudah mulai melatih banyak memberi dengan ikhlas, insya Allah Allah kasih murah sekali rezekinya, gampang dan diberikan rezeki yang banyak lagi berkah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim.